Suasana rumah sakit sepi kayak kuburan. Terus nemu buku harian pasien, isi ramalan masa depan yang kejadian beneran. Merinding disko kan? Halo guys, balik lagi sama gue, Story Bah 77. Kali ini gue mau cerita pengalaman paling gokil sekaligus bikin bulu kuduk berdiri yang pernah gue alamin sebagai perawat. Percaya gak percaya, gue nemu buku harian pasien yang isinya ramalan masa depan. Gue gak bohong, ini beneran terjadi dan mengubah pandangan gue tentang dunia. Semuanya berawal pas gue lagi jaga shift malam di bangsal penyakit dalam. Salah satu pasien namanya Pak Budi udah seminggu dirawat karena penyakit jantung. Orangnya sih baik, tapi agak pendiam gitu. Suatu malam, gue lagi beresin kamar Pak Budi. Nemu buku harian lusuh di bawah bantalnya. Penasaran dong, gue intip isinya. Awalnya, gue kira itu cuma catatan biasa, kayak curhatan hati gitu. Tapi, makin gue baca, makin aneh. Di buku itu, Pak Budi nulis tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Misalnya, dia nulis tentang gempa bumi kecil yang terjadi beberapa hari kemudian. Atau tentang seorang dokter yang bakal kena musibah kecil. Dan yang bikin gue merinding, semua yang dia tulis itu kejadian beneran. Gue langsung mikir, ini orang indigo apa gimana? Kok bisa-bisanya ngeramal masa depan seakurat ini? Gue jadi parno sendiri, takut-takut Pak Budi juga ngeramal tentang kematian gue. Alhasil, gue jadi susah tidur tiap jaga shift malam. Gue selalu ngawasin Pak Budi, takut dia kenapa-kenapa. Beberapa hari kemudian, Pak Budi kondisinya makin memburuk. Dia sering ngeluh sesak napas dan nyeri dada. Gue berusaha sekuat tenaga buat nolongin dia, tapi takdir berkata lain. Suatu malam, Pak Budi meninggal dunia. Gue sedih banget, tapi juga lega karena teka-teki buku harian itu akhirnya selesai. Setelah pemakaman Pak Budi, gue penasaran banget sama buku hariannya. Gue pengen tahu apa sebenarnya rahasia di balik ramalan-ramalan itu. Akhirnya, gue memberanikan diri buat baca buku harian itu dari awal sampai akhir. Dan ternyata ada satu bagian yang bikin gue tercengang. Di bagian itu, Pak Budi cerita tentang masa lalunya. Dia ternyata seorang ilmuwan yang bekerja di sebuah laboratorium rahasia. Di laboratorium itu, dia dan timnya melakukan penelitian tentang manipulasi waktu. Mereka mencoba menciptakan mesin waktu yang bisa membawa mereka ke masa depan. Namun, eksperimen mereka gak berjalan mulus. Suatu hari, terjadi kecelakaan di laboratorium yang menyebabkan Pak Budi terpapar radiasi aneh. Radiasi itu ternyata memberikan dia kemampuan untuk melihat masa depan. Awalnya, dia senang dengan kemampuan barunya itu. Tapi lama-kelamaan, dia merasa terbebani. Dia nggak bisa ngubah masa depan yang dia lihat. Dia cuma bisa mencatatnya di buku harian. Dia merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh takdir. Dia pengen banget ngilangin kemampuan itu, tapi dia nggak tahu caranya. Akhirnya, dia memutuskan buat hidup menyendiri dan menjauhi orang-orang. Gue jadi kasihan banget sama Pak Budi. Dia ternyata menyimpan rahasia besar yang membuatnya menderita. Gue juga jadi mikir, apa sebenarnya tujuan dari kemampuan melihat masa depan itu? Apakah itu berkah atau justru kutukan? Gue nggak tahu jawabannya. Setelah membaca buku harian Pak Budi, gue jadi lebih hati-hati dalam bertindak. Gue sadar, setiap keputusan yang gue ambil bisa mempengaruhi masa depan gue. Gue juga belajar buat lebih menghargai waktu yang gue punya. Karena waktu adalah sesuatu yang berharga dan gak bisa diulang. Gue juga jadi lebih percaya sama hal-hal yang gak bisa dijelaskan secara logika. Gue percaya ada kekuatan yang lebih besar dari kita yang mengatur alam semesta ini. Gue nggak tahu apa itu, tapi gue yakin itu ada. Pengalaman ini benar-benar mengubah hidup gue. Gue jadi lebih bijak dalam menghadapi masalah. Gue nggak gampang panik atau putus asa. Gue selalu berusaha mencari solusi terbaik untuk setiap masalah yang gue hadapi. Gue juga jadi lebih peduli sama orang-orang di sekitar gue. Gue berusaha buat selalu membantu mereka yang membutuhkan. Gue juga jadi lebih bersyukur atas apa yang gue punya. Gue sadar, hidup ini penuh dengan berkah dan kebahagiaan. Gue berusaha buat selalu menikmati setiap momen dalam hidup gue. Gue nggak mau menyia-nyiakan waktu yang gue punya. Gue juga jadi lebih dekat sama Tuhan. Gue sadar, semua yang terjadi dalam hidup gue adalah kehendaknya.
Gue berusaha buat selalu berdoa dan memohon petunjuknya. Gue percaya Tuhan akan selalu membimbing gue ke jalan yang benar. Pengalaman ini juga mengajarkan gue tentang pentingnya menjaga rahasia. Gue sadar ada hal-hal yang sebaiknya nggak diceritakan ke orang lain. Ada rahasia yang sebaiknya disimpan untuk diri sendiri. Karena rahasia itu bisa menjadi beban yang berat jika dipikul sendiri. Gue juga jadi lebih menghargai privasi orang lain. Gue nggak mau ikut campur urusan orang lain. Gue percaya setiap orang punya hak untuk menjaga privasinya. Gue nggak mau melanggar hak itu. Gue juga nggak mau menyebarkan gosip atau fitnah tentang orang lain. Gue juga jadi lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Gue sadar apa yang gue posting di media sosial bisa mempengaruhi citra diri gue. Gue nggak mau posting hal-hal yang negatif atau merugikan orang lain. Gue berusaha buat selalu posting hal-hal yang positif dan bermanfaat. Gue juga jadi lebih bijak dalam berbelanja online. Gue sadar banyak penipuan yang terjadi di dunia maya. Gue nggak mau jadi korban penipuan. Gue selalu memeriksa reputasi penjual sebelum membeli barang online. Gue juga selalu menggunakan metode pembayaran yang aman. Gue juga jadi lebih peduli sama lingkungan. Gue sadar bumi ini semakin rusak karena ulah manusia. Gue berusaha buat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Gue membuang sampah pada tempatnya. Gue menghemat air dan listrik. Gue juga menanam pohon. Gue harap cerita gue ini bisa memberikan kalian pelajaran yang berharga. Gue harap kalian bisa belajar dari pengalaman gue. Gue harap kalian bisa menjadi orang yang lebih baik setelah mendengar cerita gue ini. Oke guys, itu dia cerita gue tentang buku harian pasien yang berisi ramalan masa depan. Gimana, seru kan? Kalau kalian punya pengalaman mistis atau aneh lainnya, jangan lupa share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gue. Klik juga tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Story Baca 7. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Tapi ingat, baca dengan bijak. Siapa tahu kalian juga punya kemampuan meramal masa depan setelah baca buku itu. Hahaha. Tapi jangan salahin gue ya kalau kejadian beneran. Peace out.